namanya. Aduh kanjala di berang ya. Kok miring ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang ke-20 ini sudah masuk ke 10 ya, malam terakhir ya. Ini dah tanggal 20 kan? Malam 20. Nanti dah lebih sudah selesai.20. Oh, ini tikap dia. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah segala macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berubudiyah kepada Allah. Hingga tadi kita selesai salat tarawih dan salat witir secara berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan Muhammad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Stop lah. Assalamualaikum. Dilanjutkan apa gimana? Ulang. Malam ini kita akan bahas sedikit tentang menjaga rahasia. Nah, menjaga rahasia ini sebenarnya sangatlah penting dimiliki ya oleh pribadi seorang muslim. Bahwasanya kalau di dalam muslim ini ada istilahnya, ini kalau rahasia dalam istilahnya dalam bahasa Islam, bahasa Arab itu kitman, yaitu menjaga rahasia agar aib atau keamanan diri, orang lain, dan umat secara keseluruhan terjaga demi terwujudnya kemaslahatan yang diperintahkan agama. Jadi ada 3 poin di sini, kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, menjaga rahasia pribadi ya, untuk diri sendiri. Jadi setiap pribadi muslim itu wajib menjaga rahasia pribadinya. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak mungkin kita sampaikan kepada orang lain. Apakah itu yang pertama, apa aja itu ya? Yang pertama itu merahasiakan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Ini dalam sebuah hadis dikatakan ya, dari Abu Hurairah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al-muhajirin, yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya berupa perbuatan buruk tersebut. Nah, lalu laki-laki tersebut mengatakan, wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau jelek ini dan itu dan seterusnya. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya, lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh atau keesokan harinya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini salah satu pegangan hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya bagaimana kita menjaga rahasia ketika misalkan ada ya perbuatan dosa atau maksiat yang kita lakukan misalnya seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua ya, merahasiakan beberapa hal secara umum demi terwujudnya kemaslahatan umat. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah kitman atau upaya untuk menutupi sesuatu sebagai penolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian, karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada yang mendengkinya. Nah, ini kaitannya dengan ada
ada istilahnya yang sering kita dengar. Dulu sering ketika ada ustadz sering waktu di Depok mengatakan tahadus bin nikmah, ya, menceritakan atau menyebut-nyebut, ya, dan memberitahukan nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain sebagai implementasi rasa syukur yang mendalam kepada Allah Ta'ala. Bukan maksud di sini ria atau apa yang sombong gitu ya, tapi kita ingin mengatakan bahwasanya ada yang nikmat yang kita dapatkan. Itu tujuannya untuk supaya orang termotivasi, supaya orang mendapatkan hikmah di balik itu yang kita dapatkan tersebut. Nah, namun jika hal tersebut ya, menimbulkan rasa dengki dan untuk menghindarkan kerusakan akibat kerugian dan tipu muslihat orang tersebut, maka menyembunyikan nikmat dalam hal tersebut bukan termasuk kufur nikmat. Ya, bahkan diperintahkan sebagaimana disabdakan Allah Rasulullah SAW pada hadis di atas, hadis yang tadi ya. Jadi ya dalam hal kita tahadus bin nikmat tadi itu hal yang biasa gitu ya. Ketika kita menyebut nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain, tapi dalam implementasinya ya dalam implementasi syukur kita yang mendalam kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah yang baru nih guys, tapi jangan lupa di posting. Jangan lupa di posting di ini ya. Cuma Android yang anti mainstream. Nah, kemudian tadi ini menjaga rahasia pribadi. Nah, berikutnya ada menjaga rahasia orang lain. Nah, itu rahasia merahasiakan berbagai macam perbuatan dosa, maksiat dan urusan pribadi mereka. Kecuali jika hal itu akan membawa kemudaratan kepada khalayak ramai jika dirahasiakan. Ya. Jadi kita juga dituntut ya dalam Islam tuntut juga merahasiakan. Jika kalau ada keluarga atau teman atau kenal kita yang ada perbuatan dosa dan maksiat, ya, dan urusan pribadi mereka, ya, tidak hanya dosa maksiat tapi ada urusan pribadi yang mereka mungkin kalau kita katakan itu bisa merugikan mereka gitu. Kita harus merahasiakan ya. Kecuali jika hal tersebut membawa kemudaratan. Ya, kalau udah ternyata perbuatan dosa dan maksiat itu sudah dilakukan, urusan pribadi mereka itu sudah menyinggung khalayak ramai, maka ini tidak patut dirahasiakan lagi. Ini patut kita luruskan atau kita kasih tahu. Nah, sebagaimana ada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, yang artinya tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. Hadis Sahih Muslim. Nah, ini salah satu pentingnya, urgensinya, ya, bagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi ini, bahwasanya menutup aib orang lain atau kita menjaga rahasia orang lain itu sangat penting. Kecuali tadi ada ini ya pengecualian ya ketika rahasia tersebut atau perbuatan tersebut sudah membawa kemudaratan kepada khalayak yang ramai. Nah, kemudian yang terakhir menjaga rahasia strategi perjuangan. Ya, strategi perjuangan ya. Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kaum muslimin untuk tidak menyampaikan berita rahasia kepada musuh-musuh Islam. Nah, contoh ini berkaitan dengan hal peristiwa pembocoran rahasia oleh Hatib bin Abi Baltah radhiyallahu anhu terkait rencana penyerangan Mekah. Nah, Hatib ini bermaksud untuk melindungi keluarganya yang ada di Mekah. Ya, seandainya kaum muslimin memasuki kota Mekah nanti bukan bermaksud untuk membawakan rahasia itu kepada kaum musyrikin. Ya. Nah, berkaitan dengan tersebut, ya, kaitan dengan peristiwa ini, ya, kisah ini. Turunlah beberapa ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Mumtahanah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena kasih sayang.
Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Ini bagaimana urgensinya, ya, bagaimana kita menjaga rahasia, strategi perjuangan atau rahasia-rahasia ya pergerakan, ya, apalagi ya kalau ada rahasia yang memang tidak mungkin disampaikan, tidak mungkin dibeberkan begitu saja, ya, sehingga musuh mengetahuinya, ya, lawan mengetahuinya, itu patut kita rahasiakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung hiburan kok. Baru lagi.